Raja Harun al-Rasyid bangun dari tidurnya dengan rasa bosan luar biasa. Ia sudah mendengarkan ratusan dongeng, menyaksikan ribuan pertunjukan, dan bahkan mencoba memasak sendiri. Tapi tidak satu pun bisa mengobati rasa jenuhnya. Panggil Abu Nawas, titah sang raja. Hanya dia yang bisa membuat hidupku sedikit tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Abu Nawas, si pujangga cerdas yang lebih licin dari belut yang diminyaki, tiba di istana dengan jubah yang tampaknya baru dicuci oleh hujan kemarin sore. Apa gerangan yang bisa hamba lakukan untuk menghibur baginda yang tampaknya sedang bosan seperti kebun yang kehabisan kambing? Sapa Abu Nawas sambil membungkuk. Raja tersenyum penuh siasat. Aku punya teka-teki untukmu, Abu Nawas. Tapi kali ini, bukan teka-teki biasa. Ini tentang masalah kehidupan yang bahkan penasihat kerajaanku pun menyerah. Abu Nawas mengusap jenggot tipisnya. Hamba siap, baginda. Seperti tikus di dapur kerajaan. Selalu waspada. Teka-teki. Siapa yang paling bersalah? Raja mulai bercerita. Di suatu kampung, terjadi peristiwa yang membuat geger seisi negeri. Seekor sapi masuk ladang seorang petani dan merusak seluruh tanaman. Si petani marah dan memukul sapi itu dengan batang pohon pisang. Lalu sapi itu lari dan menabrak seorang nenek yang sedang membawa telur. Semua telurnya pecah. Nenek itu pun marah dan melempar sepatunya ke arah sapi. Namun sepatu itu malah mengenai kepala seorang prajurit kerajaan yang sedang makan di warung. Karena terganggu, prajurit itu tidak sengaja memuntahkan makanannya ke wajah istri kepala desa. Suaminya, kepala desa, pun marah dan memanggil seluruh warganya untuk mencari keadilan. Raja menatap Abu Nawas tajam. Pertanyaannya, Abu Nawas, siapa yang paling bersalah dalam peristiwa ini? Abu Nawas terdiam, lalu tertawa kecil. Baginda, izinkan hamba menyelidiki dulu ke kampung tersebut. Silakan. Tapi ingat, jika jawabanmu tidak memuaskan, hukumanmu adalah memandikan seluruh kuda istana selama seminggu penuh, menggunakan sendok. Penyelidikan gaya Abu Nawas. Dengan penuh semangat dan setengah malas, Abu Nawas berangkat ke kampung itu. Ia menyamar sebagai penjual topi keliling, karena katanya, siapa yang tak butuh topi saat pikiran sedang panas? Di sana, ia mewawancarai semua yang terlibat. Si petani, yang bilang, aku hanya membela hasil panen, dia yang salah. Si nenek, yang bilang, telurku mahal, jangan salahkan aku karena sepatu. Si prajurit, yang berkata, makanan itu pedas, bukan salahku kalau aku muntah. Istri kepala desa, yang marah karena harus ganti baju 2 kali dalam sehari. Kepala desa, yang sudah muak dengan segala urusan rakyatnya tapi tetap ingin terlihat adil. Setelah mendengar semua kesaksian, Abu Nawas tersenyum puas. Ia kembali ke istana dan berkata, jawaban tak terduga. Baginda, kata Abu Nawas, setelah menyelidiki, hamba menemukan bahwa yang paling bersalah adalah Raja mencondongkan tubuhnya. Topi. Topi. Raja nyaris terjungkal dari singgasananya. Kau mempermainkanku. Tidak, Baginda. Semua orang bertindak berdasarkan panasnya kepala. Si petani karena kehilangan hasil panen. Si nenek karena kehilangan telur. Si prajurit karena terganggu makanannya. Semuanya karena tidak ada topi untuk melindungi kepala dan pikirannya dari panasnya emosi. Abu Nawas melanjutkan, maka hamba simpulkan, bangsa ini butuh topi, Baginda. Topi kebijaksanaan, topi kesabaran, dan topi empati. Kalau semua orang mau menenangkan kepala mereka sebelum bertindak, tak akan terjadi kekacauan seperti itu. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, engkau benar-benar tak bisa ditebak. Tapi jawabanmu benar-benar menohok. Dan kau telah menyindir seluruh pejabat istanaku tanpa mereka sadari.
Bonus teka-teki tambahan dari Raja. Belum puas, Raja mengajukan teka-teki lain. Kalau seseorang bisa berbicara tanpa suara, berjalan tanpa kaki, dan membuat orang bingung tanpa kehadiran, apa itu? Abu Nawas menjawab cepat. Itu adalah komen netizen, Baginda. Raja terkejut. Komen netizen. Benar. Mereka hadir di mana-mana tapi tak pernah terlihat. Mereka bicara lantang tapi tak terdengar. Dan mereka membuat semua orang pusing tanpa tahu siapa mereka. Sejak hari itu, Raja menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai Hari Topi Nasional, di mana semua rakyat harus memakai topi dan menenangkan kepala mereka sebelum berbicara. Abu Nawas pun diangkat sebagai Menteri Urusan Topi dan Teka-teki, jabatan yang tidak ada sebelumnya dan tidak punya tugas apa-apa selain membuat semua orang tertawa dan berpikir. Dan ketika ada yang bertanya, mengapa Abu Nawas tidak pernah dihukum? Jawabannya selalu sama. Karena di dunia yang penuh kesalahan, kadang yang kita butuhkan bukan hukuman, tapi seseorang yang bisa tertawa dulu sebelum menghakimi. Setelah sukses menyelesaikan masalah, siapa yang paling bersalah, dan menciptakan Hari Topi Nasional, Abu Nawas kembali menjalani hidup tenangnya. Makan gratis di warung rakyat, tidur di bawah pohon, dan sesekali bermain catur dengan kucing istana. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, pelayan istana datang tergopoh-gopoh dengan wajah panik. Abu Nawas, Baginda memanggilmu lagi. Katanya ada permasalahan baru yang bahkan lebih pelik dari sebelumnya. Abu Nawas menguap panjang. Apalagi ini? Apakah Baginda sedang bosan dengan tikus istana? Atau kuda-kudanya tidak mau mandi dengan sendok? Di hadapan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas duduk tenang. Sang Raja memandangnya dengan mata penuh siasat. Abu Nawas, kata Raja dengan nada dramatis, kali ini aku tak ingin tahu siapa yang paling bersalah. Aku ingin tahu, siapa di kerajaan ini yang tidak pernah salah? Abu Nawas tertawa pelan. Itu pertanyaan yang sangat berbahaya, Baginda. Jika hamba menjawab, Baginda Raja, maka hamba akan dituduh menjilat. Jika hamba menjawab, diriku sendiri, hamba akan dicambuk karena sombong. Raja menyeringai. Justru itu maksudku. Jawab dengan benar, atau kau akan kuangkat menjadi pengurus Forum Komentar Rakyat. Forum Komentar Rakyat? Tanya Abu Nawas curiga. Ya, tempat semua orang mengeluh. Tapi tak ada yang mau mendengarkan. Kau harus duduk di sana seharian, membaca keluhan rakyat tanpa boleh menjawab. Abu Nawas pucat. Itu hukuman paling kejam sejauh ini. Pencarian Abu Nawas. Siapa yang tidak pernah salah? Abu Nawas pun berkeliling kerajaan. Ia bertanya pada berbagai orang, dan jawaban mereka sungguh mengejutkan. Seorang ulama berkata, yang tidak pernah salah hanyalah Tuhan. Selebihnya wajib introspeksi. Abu Nawas mencatat. Seorang pejabat berkata, aku tidak pernah salah. Semua kesalahan adalah akibat miskomunikasi bawahanku. Abu Nawas tersenyum masam. Seorang ibu rumah tangga berkata, anakku tidak pernah salah. Kalau dia memukul temannya, itu karena temannya duluan menatapnya dengan sinis. Abu Nawas menghela napas. Seorang influencer pasar berkata, aku tidak pernah salah karena semua yang kulakukan viral. Viral tak selalu benar, gumam Abu Nawas. Seorang anak kecil berkata, aku pernah salah ambil sendok, tapi nenekku bilang itu lucu. Abu Nawas terdiam. Mungkin jawabannya justru di sini. Setelah 3 hari, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggunya dengan segelas air kelapa muda, karena kopi membuatnya sulit tidur siang. Abu Nawas, siapa yang tidak pernah salah? Abu Nawas berdiri tegak, mengangkat satu jarinya. Yang tidak pernah salah adalah orang yang mengakui kesalahannya. Raja terperangah. Apa maksudmu? Begini,
Baginda, Abu Nawas menjelaskan, orang yang tidak pernah salah bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi mereka yang selalu berani mengakuinya, belajar darinya, dan tidak mengulanginya. Maka dalam sudut pandang kebijaksanaan, mereka adalah orang yang paling benar, walau pernah salah. Raja mengelus janggutnya. Dan orang yang merasa selalu benar biasanya calon kandidat forum komentar, jawab Abu Nawas. Kejadian tak terduga, komentar rakyat membanjir. Tiba-tiba, datang seorang pengawal membawa tumpukan kertas tebal. Baginda, forum komentar rakyat telah dibuka 3 hari yang lalu. Dan ini semua isinya. Raja kaget. Sebanyak ini? Apa isinya? Salah satu lembar dibuka. Kenapa nasi di warung istana lebih keras dari baju zirah? Mengapa kucing istana lebih gemuk dari anakku? Abu Nawas terlalu sering muncul. Apakah dia punya kenalan di dalam? Raja memicingkan mata ke arah Abu Nawas. Apa ini ulahmu? Abu Nawas mengangkat tangan. Bukan, Baginda. Tapi sepertinya rakyat memang haus perhatian. Raja menghela napas. Maka mulai hari ini, aku serahkan padamu satu tugas baru, tukang saring keluhan, yang tugasnya hanya satu, membedakan mana keluhan yang penting, dan mana yang hanya butuh pelukan. Sejak itu, Abu Nawas memiliki 2 jabatan aneh. Menteri Urusan Topi dan Teka-teki. Tukang saring keluhan. Setiap pagi, ia duduk di taman istana, mendengarkan rakyat yang datang dan berkata, kalau kau cuma ingin marah, duduklah dulu. Tapi kalau ingin solusi, mari kita main catur. Dan rakyat pun belajar bahwa tak semua masalah harus diselesaikan dengan emosi. Hari itu, istana Baghdad kembali diguncang oleh keputusan aneh Raja Harun al-Rashid. Dengan wajah serius namun penuh siasat, beliau mengumumkan, mulai besok, seluruh warga kerajaan akan mengikuti ujian kerajaan. Tapi, ujiannya tanpa soal. Pengumuman ini membuat seluruh rakyat kalang kabut. Bahkan para cendekiawan yang biasanya paling cerewet, kini hanya bisa terdiam sambil menatap kosong ke langit. Reaksi rakyat, kacau. Para pelajar mengeluh, bagaimana kami belajar jika soalnya saja tidak ada? Para guru bingung, bagaimana kami mengajar jika tak tahu apa yang diuji? Para pedagang khawatir, apakah ini soal tentang harga cabai? Para istri menyindir suami, nah, selama ini kamu juga sering diuji tanpa tahu salahmu apa. Abu Nawas yang sedang duduk santai sambil memandikan seekor kambing, hanya tertawa pelan. Ujian tanpa soal. Ini pasti trik Baginda. Tapi di balik kekonyolan, pasti ada makna tersembunyi. Ujian dimulai. Tanpa kertas, tanpa soal. Keesokan harinya, seluruh rakyat dikumpulkan di alun-alun istana. Mereka diberi kursi, pena, tinta, tapi tidak ada satupun soal yang dibagikan. Raja pun berkata dari atas panggung, hari ini kalian diuji, tapi tidak dengan soal, melainkan dengan sikap kalian sendiri. Siapa yang panik, gagal. Siapa yang saling menyalahkan, gugur. Dan siapa yang tetap tenang dan berpikir, itu yang lulus. Kerumunan langsung gaduh. Beberapa orang mulai mencaci maki. Ada yang mengadu ke pengawal. Bahkan ada yang berkelahi karena saling menyangka salinan soal telah dicuri. Tapi Abu Nawas, ia hanya duduk santai, lalu mengambil pena dan menulis di kertasnya. Ketika tak ada soal yang diberikan, maka soal sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Raja membaca jawaban rakyat. Malam harinya, Raja dan para penasihatnya membuka lembar demi lembar jawaban rakyat. Sebagian kosong, sebagian berisi makian. Ada juga yang menggambar ayam, karena tidak tahu harus menulis apa. Namun saat membaca lembar milik Abu Nawas, Raja terdiam.
Ia membaca keras-keras. Ketika tak ada soal yang diberikan, maka soal sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Sikapmu adalah jawabanmu. Semua penasihat menunduk kagum. Salah satu dari mereka berkata, "Hamba baru sadar bahwa selama ini kita sibuk menyalahkan soal, padahal kita tidak pernah belajar tentang diri kita sendiri." Raja memberi teka-teki baru, 3 kotak tak terlihat. Setelah ujian selesai, Raja memanggil Abu Nawas. "Jawabanmu luar biasa," ujar Raja. "Tapi kini, aku punya teka-teki lanjutan." Ia lalu menyodorkan 3 kotak yang tak terlihat. Di antara 3 kotak tak terlihat ini, salah satunya berisi harta karun, satunya berisi kutukan, dan satunya lagi kosong. "Pilih satu." Abu Nawas menatap ke arah udara kosong. "Baginda, maaf bertanya, tapi jika saya tidak bisa melihat kotaknya, bagaimana saya tahu apa yang saya pilih?" "Gunakan nalurimu." Abu Nawas diam. Ia lalu berkata, "Hamba pilih yang kosong." "Kenapa?" tanya Raja. "Karena dalam hidup, memilih sesuatu yang kosong justru bisa membuat kita bebas mengisinya sendiri. Jika saya memilih harta karun, saya akan terjebak dalam keserakahan. Jika saya memilih kutukan, saya hanya akan menderita. Tapi jika saya memilih yang kosong, saya bisa menjadikannya apapun, bahkan tempat untuk menyimpan hikmah." Raja tertegun. "Jawabanmu tak hanya selamatkan dirimu, tapi juga membuatku berpikir ulang tentang seluruh sistem kerajaan ini." Hari itu, Raja membatalkan semua ujian tertulis. Ia menetapkan, mulai hari ini, ujian rakyat bukan lagi lewat soal-soal kertas, tapi lewat tindakan sehari-hari. Apakah mereka jujur, sabar, dan tak gampang marah saat tak ada jawaban. Abu Nawas pun mendapat gelar baru, Menteri Urusan Jawaban Tak Terduga, dan juga penjaga kotak tak terlihat. Rakyat pun belajar satu hal penting. Kadang, ketika hidup tak memberi soal, sebenarnya hidup sedang menunggu jawaban dari cara kita bertindak. Pagi itu, Abu Nawas baru saja selesai mengisi kotak tak terlihatnya dengan 3 biji kurma dan sebuah pantun ketika pengawal istana datang lagi, terengah-engah seperti habis berlomba lari dengan unta. "Abu Nawas, Baginda memanggilmu segera," katanya. "Akan ada sidang besar, tapi tanpa terdakwa." Abu Nawas mengerutkan kening. Sidang tanpa terdakwa? Ini pasti akan lebih rumit dari ujian tanpa soal dan kotak tak terlihat. Di istana, pengadilan aneh dimulai. Di ruang sidang istana, semua pejabat telah duduk dengan wajah serius. Di hadapan mereka ada kursi kosong, dan di atas meja hakim, tergeletak segulungan kertas yang tak ditulisi apa-apa. Raja Harun al-Rashid berdiri dan mengumumkan, "Hari ini kita akan mengadili sesuatu yang selama ini ada di tengah kita, namun tak pernah kita hadapi secara langsung. Kita akan mengadili kesalahan tanpa pelaku." Seluruh ruangan tercengang. "Baginda," bisik seorang penasihat, "apa maksudnya?" Raja menjawab, "Lihatlah sekeliling. Sampah menumpuk, pekerjaan tak selesai, anak-anak makin malas belajar, tapi tak ada yang mau mengaku salah. Maka hari ini, kita adili kesalahan yang tak bertuan." Rakyat bingung. Abu Nawas tersenyum. Abu Nawas berdiri. Ia meminta izin kepada raja untuk memimpin persidangan sebagai jaksa, pembela, sekaligus hakim, karena terdakwanya tidak ada. Ia lalu bertanya ke semua yang hadir, "Siapa yang membuang sampah sembarangan?" Semua saling pandang. Tak ada yang menjawab. "Siapa yang membuat pelayanan publik lambat?" Semua diam, kecuali tukang teh yang batuk pelan. "Siapa yang mendidik anak, tapi membiarkan mereka bermain gawai seharian?" Seorang ibu melirik suaminya. Suaminya malah melirik ponselnya.